dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap, Mudah-mudahan warnanya ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong, Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita dapat menjumpai Anda kembali tentunya di Gaspol Sahur. Dan Alhamdulillah kita sudah bersama guru kita, Ustadz kita di tengah-tengah telah hadir Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Di bulan suci Ramadan ini Alhamdulillah ada banyak kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan ini bareng sama jamaah yang hadir di sini bisa menambah keimanan kita nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Banyak orang tidak bersyukur karena tidak memaknai afiat. Afiat itu kan sehat walafiat jadi gitu kalau maksudnya. misalnya Mas Bayu bisa mendengar, Ya. itu sehat. Ya. Tapi pendengarannya digunakan untuk dengar tausiah, nah itu namanya afiat. Oh digunakan untuk hal baik berarti Pak Ya, Ustadz. afiat itu namanya. Masya Allah. Kaki bisa melangkah, itu sehat. Tapi dipakai pergi berjamaah, itu afiat. Ya, waduh, mata bisa insya melihat, Allah. itu sehat. Tapi dipakai ngaji, afiat. Berarti sehat itu, afiat itu adalah sehat plus. Plusnya adalah digunakan kepada kebaikan. Nah, baru kita tahu sekarang betul? Makanya disebut sehat wal afiat. Mudah-mudahan harapan kami semua yang menyaksikan acara ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau misalnya bicara soal harapan kan erat kaitan dengan doa Pak Ustadz. Ya. Doa ini kan ya kita apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan insya Allah mudah-mudahan dikabulkan keinginan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada teman saya Pak Ustadz, dia dokter. Dia berdoa gini, mudah-mudahan hari ini banyak orang sakit. Boleh nggak tuh Pak Ustadz? Ya. Terus ada teman Oke. saya punya bengkel, mudah-mudahan hari ini banyak mobil rusak. Ya. Gitu Pak Ustadz. Ya, oke. Doa, bagaimana doa sebaiknya di bulan suci Ramadan dan kekuatannya bagaimana, tata caranya, mohon petuahnya Pak Ustadz. Ya, pertama Bapak Ibu, doa itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia permohonan, harapan, ya kan? Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Itu anjuran. Diperintahkan oleh Allah. Bahkan orang yang berdoa itu Bu dikategorikan orang sombong. Kenapa bisa orang tidak berdoa sombong? Kan orang sombong itu yang merasa tidak butuh dengan Allah. Ada enggak orang tidak butuh dengan Allah? Semua kita mengharapkan pertolongan Allah, bantuan Allah. Berarti orang yang berdoa sesungguhnya dia sadari dirinya ini hamba. Bedanya manusia, kalau manusia kita minta sama dia, kadangkala dia tidak suka. Minta aja kerjanya ini orang. Ya toh? Jangankan orang lain, saudara saja kadangkala marah kalau terlalu banyak dia minta.
Jangankan saudara, suami tak saja ibu. Kalau minta terus kan jengkel itu suami kan. Bedanya Allah, makin banyak kita minta, Allah makin senang. Kenapa? Oh, berarti ini hambaku, dia sadar dia tidak berdaya. Dia sadar dia butuh saya, maka dia minta. Maka sesungguhnya doa itu selain menunjukkan bahwa kita hamba Allah, selain menunjukkan bahwa kita membutuhkan Allah, juga senjata buat kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin sering kita memohon, makin menunjukkan kita makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Makin sering kita meminta, menunjukkan bahwa memang Allah lah tempat kita menyampaikan apa hajat. Itulah doa. Jadi doa ini bukan sekedar kita minta. Doa ini bukan sekedar menunjukkan kita butuh dengan Allah, tapi menunjukkan bahwa kita ini hamba Allah. Itulah sebabnya Allah sampaikan, barang siapa yang tidak mau berdoa, itu orang yang sombong, itu hambaku yang sombong. Orang-orang yang tidak mau berdoa itulah orang-orang yang sombong. Dan Allah jelaskan, orang-orang yang sombong tidak pantas hidup di kolong langitku, silakan kau hidup di tempat lain. Makanya berdoa ini enak bu, minta kepada Allah. Nah cuma kalau meminta ada cara-caranya ibu. Ibu, bu, kalau minta sama suami minta, ada kondisi tertentu toh? Toh? Iya toh? Ada cara-caranya. Minta juga uang sama pemerintah, ada juga cara-caranya toh? Mas Bayu, kalau mengajukan sesuatu ke pemerintah biasanya ada tata cara enggak? Betul. Nah, Ada aturannya Pak Ustadz. Nah, minimal kita bikin Proposal, surat, mengajukan. ada waktunya, Ada waktunya, ya kan? betul. Nah, begitu juga memohon kepada Allah, ada tata caranya. Fa isa sa'laka ibadi anni fa inni karib ujibu da'watad da'i isa da'ani. Kata Allah, ya, apabila ada di antara kalian bertanya tentang aku, sampaikan kepadanya, sungguh aku sangat dekat dengannya. Niscaya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Coba dengar redaksi kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti setidaknya makna kalimat ini, ada orang berdoa tapi dia pikir dirinya berdoa, ternyata tidak. Berdoa apabila dia berdoa, berarti ada yang tidak berdoa. Ya kan? Berarti ada orang mengangkat kedua belah tangannya, mengenada ke atas langit, mengucapkan amin. Dia pikir dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Dia tidak tahu caranya. Maka cara meminta itu ada. Yang dalam kitab Imam Al-Ghazali judulnya Adabud Doa, adab dalam berdoa. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Adab. Nah ibu saya mau tanya dulu. Misalnya Mas Bayu dari Cengkareng Bandara ke pusat kota. Ke Sudirman. Ya ke Sudirman. Manggi. Itu lebih lancar lewat tol atau lewat jalan umum? Lewat tol Pak Ustadz. Tapi kalau Lebih tol lancar. macet? Lewatnya. Ya kadang-kadang macet juga sih. Iya kan? Nah yang penting ibu misalnya dari sini bu. Dari Makassar, dari kota Makassar mau ke bandara. Mana lebih cepat, lewat tol atau lewat Dayak? Kenapa? Kenapa lebih cepat lewat tol? Tidak macet Pak Bebas Ustadz. hambatan namanya. Ya toh? Iya. Nah, doa juga begitu bu. Ada yang cepat, sung. Ada yang macet. Ya. Maknanya, kalau doanya sesuai sunnah, cepat sampai. Jalur tol. Kalau berdoa tidak sesuai sunnah, sampai juga. Tapi macet ki. Ya toh, lama baru sampai. Sampai juga, tapi lama baru sampai. Maka diajarkan adab-adab dalam berdoa. Apa saja adab-adab berdoa? Satu, sunnah berdoa dalam keadaan suci. Bolehkah orang berdoa Ustaz dalam keadaan ada najis, ada hadasnya? Boleh. Maceki. Iya toh?
Nah, tidak boleh. Boleh. Kalau tidak boleh orang berdoa dalam keadaan bernifas, bagaimana caranya? Jadi orang kasihan yang lagi halangan, yang lagi habis melahirkan, berarti Ramadan tidak bisa berdoa. Boleh. Tapi sunnah dalam keadaan suci. Jalur tol. Jadi kalau mau berdoa ibu, suci, wudhu dulu. Ya kan? Nah, sudah dalam keadaan suci, apalagi sunnahnya Ustadz? Sunnah menutup aurat. Boleh enggak berdoa memperlihatkan aurat? Boleh sih. Tapi macet. Ya, sunnah menutup aurat. Jadi misal ibu khusus pakai kudung sholatnya, bapak-bapaknya dia pakai tutup, Pak, yang sepantasnya lah. Tutup auratnya, ya. Nah, sudah itu apalagi sunnahnya Ustadz? Menghadap ke kiblat. Boleh enggak membelakangi kiblat? Boleh. Boleh enggak membelakangi kiblat? Boleh. Ibu-ibu kira-kira kalau saya belakangi begini Bu? Boleh enggak? Boleh, tapi ibu bilang kurang ajarnya itu Ustaz. Iya toh? Nah, apalagi sunnahnya? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami sahabat Dasat. Tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Kita kembali lagi sahabat Dasat di Gaspol Sahur. Masih dari Masjid Haji Sitimang Kota Makassar. Hari ini kita tengah membahas mengenai kekuatan doa, utamanya doa di bulan suci Ramadan. Nah, ini bicara soal doa nih Pak Ustadz, ini salah satu doa saya adalah bisa mendampingi Ustadz dengan baju yang cantik, yang indah seperti yang dipakai hari ini. Alhamdulillah. Masya dari Allah. Gajah Duduk nih Pak Ustadz. Ya. Gimana? Saya senang warnanya Mas. Warna biru. Dia apa namanya? Nyambung, matching. Makasing. Ya, makasing. Jadi abu-abu ada Dan birunya. motif-motifnya baru dilihat, ini pasti khas Indonesia ini. Iya Pak Ustadz, ini diambil dari seluruh daerah yang ada di Nusantara motifnya. Oh. Dari generasi ke generasi, jadi bisa dipakai, nggak ketinggalan zaman. Dan lengkap, nggak cuma sarung, ada baju koko, ada pecinya. Produknya dari PT Gajah Duduk. Yang gajahnya duduk terus ya? Iya dong Pak Ustadz. Oke, terima kasih Mas Bayu, cantik Iya, betul. insya Allah terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semua ya ibu-ibu ya. Pak Ustadz, ini yang hadir di sini cukup banyak, izin saya absen dulu boleh Pak Ustadz? Ya. Yang pertama ada Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Manggala. Lalu kemudian Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kecamatan Wajo. Majelis Taklim An-Nur BTP Blok C. Majelis Taklim Babur Rahman Daya. Majelis Taklim PAC Muslimat NU Tamalate. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Oke. Pak Ustadz, bicara soal doa Pak Ustadz, kan tadi adabnya sudah disampaikan beberapa. Karena emang ini penting sekali, ada doa yang dikabulkan, ada yang nggak dikabulkan. Kita pengennya yang dikabulkan yang didengar lewat jalan tol tadi Pak Ustadz. Dan bahkan kita ngeliat kadang-kadang ada orang nggak berdoa, tapi kok hidupnya enak banget sih Pak Ustadz. Ya. Mohon petuahnya Pak Ustadz. Jadi, nah setelah menghadap ke kiblat, apalagi adabnya Bu? Sunnah duduk di antara dua sujud. Sunnahnya. Boleh berdiri? Boleh. Boleh standar samping? Boleh. Standar samping. boleh begini. Boleh cengke-cengke? Boleh. Ini. Boleh itu semua, tidak ada larangan. Cuma macet ya. Jadi duduk di antara dua sujud. Seperti kalau ibu baca doa duduk begini Bu ya. Nah, duduknya begini. Ya, boleh begini Ustadz? Boleh. Boleh begini? Boleh. Tapi macet. Nah, ya kan? Paham Bu ya? Nah, duduknya seperti ini. Ustadz, saya Ustadz, apa namanya? Kolesterol Kak.
Asam urat Pak Ustadz. Asam urat Ustaz. Ya sudah tidak usah pakai kursi. Pakai kursi. Allah itu bukan bijaksana, tapi maha bijaksana. Sudah itu ibu, lalu ibu berzikir. Zikir dulu. Zikir minimal subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tiga-tiga ini, masing-masing 33. Ya. Jamaki lagi tanya, kenapa 33 Ustaz? Kenapa bukan 40? Iya toh? Bu, kalau pikir dokter dikasih ke obat 3 kali 1. Pernah kita bilang, dok 3 kali 3 saja. Ya, sudah jangan banyak bertanya. Begitulah, begitu yang diperintahkan Nabi, diajarkan. Boleh 99, boleh 91, boleh. Tapi yang diajarkan ulama kita 33. Subhanallah. Cuma ibu, sudah itu 33 baru alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jangan terlalu cepat. Ucapkan itu berbekas di hati. Jangan cepat sekali. Seperti misalnya orang makan pisang goreng panas. Susah. Makan pisang goreng panas ya Pak Ustadz. Ya ibu ketawa karena ibu semua pelakunya kan. Ya membayangkan diri sendiri ya. Nggak tahu apa dibilang. Semuanya. Kenapa kan terlalu cepat? Nggak ada yang kejar ki. Itu bagian dari bisikan setan. Ya, maka diucapkan penuh penghayatan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka jangan heran bu kalau kita rajin zikir tapi tetap tukang gosip. Kenapa? Karena tidak berbekas di hati. Karena ada itu ibu-ibu pegang tasbihan itu, tasbih digital, tapi tetap dia menggosip. Subhanallah. Iya toh. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Apa cukup itu? Tidak. Ibu bisa tambah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau sebut asmaul husna. Ibu kan majelis taklim umumnya itu hafal asmaul husna kan? Ya. Kalau ya Allah ya Rahim ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Sudah itu ibu kalau mau berdoa itu dulu ulang-ulang. Supaya bagus ibu sesuaikan namanya. Kalau ibu mau bertobat, jangan sebut ya Allah yang maha kaya. Boleh tapi tidak nyambung. Kalau mau bertobat, ya Ghaffar. Ya toh? Kalau minta mau harta, ya Allah yang maha kaya. Ya Rahim, ya Rahim. Itu sesuaikan. Ada peruntukannya. Ya bu ya. Nah sudah itu. Zikir, sebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Baru ibu kita sunnah mengangkat kedua belah tangan. Mas Bayu seperti Siapa, ini. Ya. Makin besar hajat makin tinggi. Dia ketawa, saya serius ini. Ini beneran Pak Ustadz. Ya. Ya. Kanan kiri merapat. Ya. Dia di depan wajah atau lebih tinggi lagi. Ya. Ya, boleh begini. Masa gitu Pak Ustadz? Jawab apa? Boleh. Boleh. Tidak ada larangan, boleh. Kenapa orang Ustaz berdoa? Banyak sekali yang minta mungkin itu. Ya toh? Ya, boleh kalau bolehnya, tapi yang sunnah seperti. Sudah itu apalagi bu? Sunnah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu sambil bersalawat. Ya Nabi salam alaika
Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Jadi ibu ulang-ulang itu seolah-olah ada nabi di depan kita. Bayangkan, namanya berimajinasi. Seolah-olah ada nabi di depan kita, kita jabat tangannya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Seolah-olah ada nabi. Kenapa bersalawat? Gini Bu, karena Nabi bilang begini, siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan selawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Tidak sampai ngambang dia. Seperti Popo. Popo. Kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Dahsyat sekali. Pak Ustadz, kita tahan dulu. Sesaat lagi kita akan lanjutkan kembali untuk membahas mengenai adab berdoa, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Tetaplah bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Kita lanjut lagi sahabat dasar di Gaspol Sahur. Ya. Mengenai adab berdoa ini Pak Ustadz, tadi sudah sampai ke setelah zikir, salawat. Setelah Ya. itu Pak Ustadz? Ya, apalagi sunnahnya Ibu? Disunnahkan mendoakan dulu orang yang berjasa dalam hidup. Jadi sebelum minta, siapa dulu yang berjasa? Disunnahkan doakan dulu orang tua. Itu sunnahnya. Minimal kita doa seperti ibu-ibu hafal saja SD dulu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Nah itu dulu. Nah, itu kita minta dulu. Doakan dulu orang tua. Ya. Nah ada yang tertinggal Mas Bayu. Kenapa berselawat? Selawat itu Ibu cepat doa. Mempercepat doa. Saya kasih contoh. Mas Bayu kita bersahabat. Ya. Mas Bayu punya anak. Ya. Suka ganggu saya. Pokoknya saya tidur siang dia lempar atap rumah. Astagfirullah. Saya masih tidur dia kenal potnya. Ganggu saya aja. Tiba-tiba Mas Bayu misal umur pendek. Wafat. Misal aja ya. Datanglah anak ini minta tolong. Ustadz tolonglah saya Ustadz. Saya mau beli sesuatu. Bapak saya sudah tidak ada, ibu saya lagi susah. Saya bilang dalam hati, wih ini anak bikin jengkel selama ini. Ini enggak pernah saya dikasih tenang. Enggak pura-pura saya cari alasan. Datang istri saya. Ustadz, memang itu anak nakal. Tapi janganlah kau lihat itu anak. Itu bapaknya kan sahabatmu. Baik betul itu sama kamu. Oh iya ya, akhirnya apa? Iya, saya bantu ini anak. Bukan karena lihat ini anak, tapi karena lihat bapaknya. Begitu. Kalau lihat dosa kita, suami aja kita bohongi, ya toh, tetangga aja semua kita gosipin, ya, mertua aja kita sentimen, sholat aja paling terlambat, ya kan, banyak sekali. Rasa-rasanya ini Allah tidak akan mengabulkan permintaan, tapi karena kita sebut kekasih Allah, yang Allah sampai katakan, andai saja bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Coba lihat Bu. Ibu kalau ada orang sayang anaknya ibu senang kan? Ada orang kita senang sekali anak kita. Ada orang kasih dia baju, dia doakan. Pasti kita senang sama itu kan? Nah Allah mencintai Rasul. Kita ikut cinta kepada Rasul, maka Allah juga cintai kita. Karena kita cinta kepada Rasul, maka Allah mengabulkan doa kita. Karena cintanya Allah kepada Rasulnya. Itu sebabnya kita berselawat. Nah sudah kita doakan orang yang berjasa. Ibu bapak. Nah apalagi adabnya setelah berdoa. Adabnya juga itu diulang-ulang. Ulang-ulang.
Jangan sekali minta banyak. Zikirnya 3 menit. Itu pun laju. Sholatnya duhur 4 rakaat cuma 2 menit. Kenapa cepat sekali bu? Dia bilang saya sudah hafal Ustaz. Sudah lama saya sholat, jadi saya sudah hafal bacaannya. Kalau soal hafal bilang makin saja begini bu. Allahu Akbar, Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum. Bilang saja begitu. Ya. Nah ada, jadi diulang-ulang. Misalnya ibu subuh, karena kita baru mau bekerja, baru mau pergi kantor, baru mau cari nafkah. Kita minta ya Allah lapangkan rezekiku, mudahkan segala urusanku, hindarkan pekerjaanku dari kerugian, jauhkan saya dari kebangkrutan. Jadi diulang-ulang khusus itu, minta kekayaan, minta sukses usaha. Kenapa? Karena kita baru memulai. Malam hari lagi misalnya mau tidur, kita doa, jangan lagi minta kaya karena sudah minta di pagi kan. Mau malam lagi, ya Allah, saya sadar ada khilaf dan dosa tadi saya bekerja. Saya melakukan sesuatu yang tidak engkau inginkan, yang engkau tidak ridai. Maafkanlah kehilapan saya. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Jangan kau cabut nyawaku malam ini sebelum engkau mengampuni dosa-dosa saya. Nah, itu kalau mau tidur kita minta ampunan, dilindungi dalam tidur. Diulang-ulang. Sunnahnya berdoa itu sunnah diulang-ulang. Masya Allah. Nah, sudah lagi, apalagi setelahnya kita tutup lagi dengan salawat. Awal, akhir, salawat. Nah, bersalawat lagi bu. Salawatnya bisa dengan salawat yang panjang, bisa yang pendek. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Atau bisa juga ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sudah. Kenapa di sini bu? Nah, ini lebih pas daripada begini. Beda dong. Itu sunnah ya ibu gini ya. Diusap ke wajah gitu Usap ya Pak wajah. Ustadz. Siap. Oke. Sekarang kita berikan kesempatan jamaah yang hadir. Ada yang mau bertanya? Ibu yang tengah boleh silakan bu. Maju ke depan. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan ibu kasih jalan. Ya. Bu di sini perkenalkan diri. Ya. Naik di atas ibu. Naik bu. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia dari Majelis Taklim An-Nur BTP Blok C Kelurahan Buntusu. Sudah berapa tahun ibu bermajelis taklim? Sudah lupa berapa tahun karena sejak SMA kayaknya. Oh, Masya dari Allah. Di SMA. majelis taklim BTP sudah 10 tahunan kira-kira. Sejak saya tinggal di BTP tahun 2000. Oh ya, sudah puluhan tahun. Iya. Apa saja kegiatannya selama ini bu? Antara lain pengajian rutinnya itu bareng dengan biasa. Pengajiannya dengar ceramah atau mengaji sama-sama? Mengaji sama-sama. Kalau Ramadan begini apa kegiatan biasa ibu? Nah, tadarusan Ya, sama-sama di ada masjid. mengelola buka puasa bersama. Ada mengelola Kalau buka kegiatan puasa. sosial apa biasa? Mengunjungi pesantren ini Hidayatullah ya kemarin. Ya, kegiatan sosial Sosial, seperti ada anggota atau di kawasan kita yang meninggal. Ya, yang berduka Ya, itu yang jangan lupa ibu, kalau ada ibu-ibu yang kepinjol dan ibu-ibu majelis taklim punya saldo, Ya. boleh dibantu. Insya Allah. Ya, ilmu harus diamalkan. Insya Allah. Jadi selalu dengar, ayo ibu-ibu berderma, selalu penceramah, ayo bersedekah. Maka kita bantulah ibu-ibu yang lagi anaknya misalnya mau sekolah, tidak ada. Nah, itu uang arisan, kan pasti ada arisannya kan? Ada. Nah, mungkin dipotong 50% uang arisan kita untuk saudara kita. Nah, kenapa? Berarti masih kek semua di sini. Ya itu ya. Jadi majelis taklim itu bukan sekedar kita dapat ilmunya, tapi setelah itu diamalkan ya. Oke bu, apa yang mau dijawab ibu? Yang Ditanya dong. Oh, Ustadz mau yang jawab. bertanya. Ya silakan ibu. Ya. begini Pak Ustaz, yang saya ingin tanyakan adalah apa doa khusus, adakah doa khusus di bulan Ramadan? Ya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Ibu. Silakan kembali ke Silakan tempatnya. ya.
Ibu-ibu, dalam satu rumah itu, satu rumah biasanya beda-beda toh? Betul, Ya Bu toh? betul. Apa maksudnya Ustadz? Ah, kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Nah, jangan kemana-mana sahabat Dasar, kita akan dengarkan jawaban dari pertanyaan ibu yang tadi mengenai doa khusus di bulan suci Ramadan. Tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi di Gaspol Sahur. Tadi pertanyaannya mengenai apakah ada doa khusus di bulan suci Ramadan, Pak Ustadz? Oke, doa khusus itu biasa kita ucapkan, hafalkan ketika menjelang buka. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Itulah. Tapi tidak berarti Ramadan itu saja. Kan banyak keperluan kita Bu. Minimal itu yang kita minta. Terbebas dari api neraka, dimasukkan dalam sorga, diampuni dosa-dosa kita. Kan ini cita-cita paling baik. Diampuni dosa, mati diampuni dosa, masuk sorga, terhindar dari neraka. Ya, tapi bukan cuma itu. Kita masih butuh misalnya kesehatan. Doa khusus itu tergantung terpulang keperluan kita masing-masing. Saya misalnya tahun ini saya banyak-banyak berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan saya sehat. Semakin banyak saya waktu untuk berdakwah. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa menjadi guru besar di Universitas Hasanuddin. Nah, Ibu jangan minta ini. Ibu ndak cocok minta ini. Mudah-mudahan saya jadi guru besar di Unhas. Baru bukan dosen Unhas. Ya kan? Masing-masing beda Ibu. Mungkin Ibu yang mana nih. Yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya, mungkin doanya ya Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Matikan saya dalam keadaan membawa iman, husnul khatimah. Bagi ibu-ibu yang lagi hamil, doanya Ramadan ini, ya Allah lahirkan saya dalam keadaan selamat. Saya selamat melahirkan anak janin saya selamat, jadikan anak saya soleh dan soleha. Tuh, jadi silakan. Khususnya itu terpulang apa kebutuhan kita masing-masing. Ya Bu ya. Masya Allah. Nah, yang Insya Allah penting sudah. jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti. Ya. Terjawab ya Bu ya. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Sebelah sini ya, silakan. Silahkan Ibu. Bu, boleh maju ke depan. Ini dari Muslimat NU Kecamatan Manggala. Perkenalkan, nama saya Ibu Atma dari PAC Muslimat Manggala. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana itu jika kita sudah berdoa dengan adab-adabnya, tapi terkadang kita merasa doa kita belum dikabulkan. Sedangkan ada orang yang tidak berdoa, tidak melaksanakan adabnya, tapi dia itu hidupnya bahagia saja Ustadz. Itu bagaimana kira-kira itu? Oke, terima kasih, Bu. Silakan kembali Bu. Ya, terima kasih. Yang pertama perlu diluruskan. Bahagia itu bagaimana kita tahu dia bahagia saja? Ya, belum tentu. Menurut kita lihat dia cuma 1 jam. Di rumahnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Jangan selalu berpikir bahagia itu mobil mewah. Jangan selalu berpikir bahagia itu rumah besar. Enggak. Bisa jadi rumahnya mewah, tapi apa? Anaknya enggak nurut. Bagus mobilnya, tapi anaknya selalu pulang panjat pagar. Ini kan?
banyak mobilnya memang mewah, tapi istrinya dia perlakukan suaminya kayak orang tidak punya harga diri. Bertengkar sama suami itu, memang kamu belum tentu dia bahagia. Bahagia itu tidak selalu uang banyak. Ya, bahagia itu kalau selalu uang banyak berarti Nabi enggak bahagia dong. Kenapa? Nabi rumahnya kecil. Ya, bahagia itu adalah ketentraman jiwa. Biar enggak banyak uangnya, tapi tentram jiwanya. Itulah bahagia. Nah, bagaimana kita lihat ada orang yang berdoa, tapi kok tidak dikasih yang dia minta? Bukan tidak dikasih, semua doa pasti Allah kabulkan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Cuma cara mengabulkannya itu yang beda-beda. Nah, cara Allah mengabulkan doa itu lain lagi temanya nanti. Kita bahas besok. Besok subuh kita bahas tentang ini. Cara Allah mengabulkan doa. Ada cara-caranya. Nah, hari ini kita bahas tentang adab-adab dalam berdoa, tata caranya berdoa. Ya, kalau sudah dilakukan semua tata caranya, ternyata Allah tidak kasih, pertama harus kita sangka baik. Sangka baik. Kenapa? Ah, itu sangka buruk itu. Tuh Ibu, sangka baik. Oh, berarti apa yang saya minta tidak baik buat saya. Contoh Ibu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya sudah bisa beli private jet. Pesawat pribadi. Waduh. Ini saya minta. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli pesawat pribadi. Amin. Supaya saya bisa pergi ceramah kemana saja dan kapan saja. Tiba-tiba minggu depan Allah kabulkan. Pusing Mbak, gimana mau ku parkir? Iya toh? Gak ada parkirannya. Di mana mesti parkir? Di mana mesti membeli aptur? Bagaimana pramugarinya? Gaji sopirnya? Bingung toh? Maka Allah tunduk jangko dulu. Mobil mau dulu ku kasih kok. Berarti baik sangka. Berdoa kata Allah harus kita pegang. Ud'uni astajib lakum. Doa sama saya pasti saya kasih. Tapi ingat, ana indosani abdibi kata Allah. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka dikasih, saya kasih. Kalau dia sangka tidak, tidak. Maka ketika berdoa hakul yakin Allah kasih. Kalau berdoa tidak ini. Tidak dikasih saya. Tidaklah itu. Kenapa? Karena kita ragu-ragu. Hakul yakin. Allah pasti kasih. Cuma ada tong namanya jalannya. Harus masuk akal juga kadang-kala Ibu. Ya, misalnya Ibu bukan pegawai negeri. Ibu rumah tangga. Berdoa selama Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjadi lurah di Tamalan Rea. Tidak mungkin nyambung. Iya Bu. Iya toh? Iya Bu. Harus juga yang ada jalannya. Ya. Maksudnya apa Ustadz? Misal ibu gajinya 1 bulan 5 juta. Minta tambahan rezeki. Ya Allah, mudah-mudahan bulan depan bisa masuk gajiku menjadi 10 juta ya Allah. Itu ada jalannya. Iya toh? Seperti saya dosen. Tiba-tiba saya minta, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi Kapolres. Tidak mungkin karena bukan di situ. Ya, harus juga yang masuk akal ya. Ya, ada memang tidak masuk akal, ada. Apa itu Bu? Doanya misalnya perempuan yang hamil tidak ada suaminya. Ya toh? Harus kan ada suami Bu. Ada toh? Tapi ada perempuan hamil tidak ada suaminya. Ada Siti Maryam. Tapi sekarang ada juga mau saingi Siti Maryam Ibu. Itu bukan itu yang dimaksud. Ya. Nah, itu mukjizat namanya. Nabi bisa keluar air, itu mukjizat. Itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kalau kita bukan. Jadi harus tetap ada sunnatullahnya namanya. Ya, harus ada jalannya. Ibu mau naik tanah suci, tidak masuk akal.
Saya miskin, ada jalannya Bu. Apa? Tiba-tiba dapat undian, umroh. Bisa itu, ada jalannya. Ya, nah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, Ramadan salah satu bulan kelebihannya adalah Allah malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Ini bulan Ramadan. Maka berdoalah di bulan Ramadan ini. Supaya doanya cepat kabul, jalur cepat, berdoalah sesuai sunnah. Seperti yang kita jelaskan tadi. Lalu tidak cukup dengan itu, harus kita lengkapi dengan bersangka baik kepada Allah. Karena Allah sampaikan, doaku kukabulkan sesuai dengan sangkaan hambaku. Amin. Semoga ada manfaat. Amin. Terima Ya Rabbal kasih. Alamin. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuahnya. Insya Allah akan menginspirasi kita semua untuk menjadikan bulan suci Ramadan ini kita perbaiki tata cara kita berdoa agar doa kita insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Akhir kata kami undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Tentunya di Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.